Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reski Aprilia dari kelompok 2. Adapun teman kelompok saya yaitu Fahrullah dan juga Wahyu Agung. Di sini kami akan membahas mengenai laporan-laporan yang ada pada QuickBooks. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya persilahkan pemateri pertama, Saudara Fahrullah, untuk memaparkan materinya. Baiklah, materi yang pertama yaitu menyiapkan raca saldo disesuaikan. A. Laporan keuangan hasil siklus akuntansi. Siklus akuntansi adalah serangkaian kegiatan akuntansi yang bisnis melakukan setiap periode akuntansi. B. Neraca saldo. Neraca percobaan adalah daftar semua akun perusahaan dan saldo akun akhir. Neraca saldo sering disiapkan sebelum melakukan penyelesaian untuk memverifikasi saldo akun dan bahwa saldo sistem akuntansi. C. Menyesuaikan entry. 1. Item prabayar. Item yang dibayar di muka seperti asuransi dibayar di muka atau sewa dibayar di muka. 2. Barang yang belum diterima. Barang-barang yang telah dibayar oleh pelanggan kepada kami tetapi kami belum menyediakan produk atau layanan. Yang ketiga, biaya yang masih harus dibayar. Beban yang telah terjadi tetapi belum dibayar atau dicatat. Yang keempat, pendapat yang masih harus dibayar. Pendapatan yang telah diperoleh tetapi belum dikumpulkan atau dicatat. Lanjutan, untuk membuat jurnal penyesuaian menggunakan jurnal, yang pertama pilih menu akuntan, yang kedua pilih buat entry jurnal umum, yang ketiga dari jendela buat entry jurnal umum, pilih tanggal 31/12/2022, yang keempat masukkan nomor entry ADJ2022, yang kelima centang kotak entry penyesuaian, yang keenam pilih akun untuk debit 60900 biaya penyusutan, yang ketujuh masukkan jumlah debit 50.000, yang kedelapan pilih akun untuk dikreditkan 17000 akumulasi penyusutan, yang kesembilan jika tidak muncul secara otomatis masukkan jumlah kredit 50.000. Yang ke-10, biasanya kami akan memilih simpan dan baru atau simpan dan tutup. Tetapi dalam kasus ini, pilih hapus dan tutup jendela buat entry jurnal umum tanpa menyimpannya. Dan inilah contoh gambarnya. D. Neraca percobaan yang disesuaikan. Yang pertama, dari pusat laporan, pilih akuntan dan pajak, neraca saldo yang disesuaikan. Yang kedua, pilih tanggal 31/12/2022. Pilih jalankan. Yang ketiga, perhatikan kolom saldo yang tidak disesuaikan. Percobaan berisi saldo akun sebelumnya jurnal penyesuaian. Yang keempat, perhatikan kolom penyesuaian berisi jumlah untuk jurnal penyesuaian pada bulan Desember 31, 2022. Yang kelima, perhatikan kolom adjusted atau trial balance berisi saldo akun setelah disesuaikan entry. Yang keenam, ekspor ke Excel atau cetak neraca saldo yang disesuaikan. Yang ketujuh, biarkan laporan neraca saldo yang disesuaikan terbuka di layar Anda. Inilah contoh gambarnya. Laporan yang diingat. Untuk mengingat saldo percobaan yang disesuaikan yang terbuka di layar Anda dari aktivitas sebelumnya, pilih tombol hafalan. Yang kedua, di bidang nama masukkan neraca percobaan penyesuaian konstruksi kastil batu. Yang ketiga, pilih simpan di grup laporan yang dihafal. Yang keempat, klik OK. Yang kelima, tutup jendela adjusted trial balance. Dan inilah contoh gambarnya. F. Gunakan laporan yang dihapus. Untuk menggunakan laporan yang diingat, yang pertama itu pilih tab hafalan di bagian atas jendela pusat laporan. Yang kedua, pilih tab hafalan di bagian atas jendela pusat laporan. Yang ketiga, ketika jendela daftar memori muncul, klik dua kali pada kastil batu konstruksi neraca percobaan yang disesuaikan untuk menampilkan neraca percobaan yang disesuaikan. Yang keempat, pada titik ini kami akan membuat perubahan apapun yang diperlukan, seperti tanggal. Dalam hal ini, pilih batal karena kami telah mengekspor saldo percobaan yang disesuaikan. Selanjutnya, materi kedua akan dipaparkan oleh Saudara Wahyu Agung. Kepada saudara saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 2, menyiapkan laporan keuangan untuk pengguna eksternal dan laporan ringkasan pajak untuk laporan manajemen. Bagian A,
yaitu laporan pajak. Yang pertama, laporan penyusunan pajak penghasilan mencantumkan garis pajak yang ditetapkan untuk setiap akun. Nomor 2, laporan ringkasan pajak penghasilan meringkas pendapatan dan pengeluaran yang harus dicantumkan pada pengembalian pajak penghasilan bisnis. Nomor 3, laporan rincian pajak penghasilan memberikan informasi yang lebih rinci tentang jumlah pendapatan atau pengeluaran yang muncul pada setiap baris pajak dari laporan ikhtisar pajak penghasilan. B. Laporan penyusunan pajak penghasilan. Laporan penyusunan pajak penghasilan cara mudah untuk memeriksa garis pajak yang ditentukan untuk masing-masing rekening adalah untuk mencetak laporan penyusunan pajak penghasilan sebagai berikut. 1. Dari pusat laporan, pilih akuntan dan pajak. Terus persiapan pajak penghasilan. 2. Pilih tanggal tahun pajak ini, pilih jalankan. 3. Ekspor ke Excel atau cetak laporan persiapan pajak penghasilan. 4. Tutup jendela persiapan pajak penghasilan. Jika kita ingin mengubah jalur pajak untuk akun ongkos kirim dari tidak ditugaskan ke jalur pajak yang sesuai, yaitu 1. Dari halaman beranda, pilih bagan akun. 2. Dari jendela bagan akun, klik kanan pada akun 63100 ongkos kirim. 3. Pilih edit akun. 4. Saat jendela edit akun muncul, ubah pemetaan jalur pajak dari tidak ditugaskan menjadi potongan lain, ongkos kirim dan pengiriman. 5. Untuk menyimpan perubahan, klik simpan dan tutup. 6. Tutup jendela bagan akun. C. Laporan ringkasan pajak penghasilan. Setelah kami mengkonfirmasi bahwa baris pajak untuk setiap akun sudah benar, kami siap untuk mencetak penghasilan laporan ringkasan pajak. Laporan ringkasan pajak penghasilan mencantumkan penjualan dan pengeluaran yang seharusnya muncul pada pengembalian pajak federal bisnis yang diajukan ke IRS. D. Laporan rinci pajak penghasilan. Jika Anda ingin melihat detail untuk item baris yang ditampilkan pada laporan ringkasan pajak penghasilan, kami dapat menampilkan laporan rincian pajak penghasilan. E. Laporan manajemen. Laporan yang digunakan oleh manajemen tidak harus mengikuti seperangkat aturan tertentu seperti kode pendapatan internal. Sebagai gantinya, laporan manajemen disiapkan sesuai kebutuhan untuk memberi manajemen informasi untuk membuat keputusan operasi dan bisnis. Laporan manajemen meliputi perkiraan arus kas, 2. Penuaan piutang, utang yang menua, laporan inventaris dan anggaran. F. Peramalan arus kas. Jika kita ingin mengubah jalur pajak untuk akun ongkos kirim dari tidak ditugaskan ke jalur pajak yang sesuai, yaitu 1. Dari pusat laporan, pilih perusahaan dan keuangan. Terus perkiraan arus kas. 2. Pilih tanggal 4 minggu berikutnya, klik jalankan. 3. Ekspor ke Excel atau cetak laporan perkiraan arus kas. 4. Tutup jendela perkiraan arus kas. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.